Amma istiyaku shaimin ba'da zawali fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisalu. Ya. Adapun siwak bagi orang puasa ba'da zawal, setelah zawal, fakhtira maka dipilih lam yukrah, tidak makruh. Wa yahrumu dan haram al wisalu, puasa wisal. Itu syair itu. Tapi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan ngaji kitab Al-Matn Syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Mankalani, Syekhana Khalil Mankalan yang wafat tahun 1925 Masehi. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih membahas tentang masalah puasa. Sampai pembahasan itu di sini. Walladhi yufattiru. Walladhi yufattiru shaimah. Ya, silakan dibaca. Musannif rahimahullah taala, walladhi dan yang yufattiru batal. Membatalkan as-shaimah, puasa asratun ada 10. Al-awalu yang pertama, wusulu ainin, masuknya ain jaufan ke dalam jauf, manfadan yang terbuka, amdan secara sengaja. Wasani dan yang kedua al-jima'u yaitu jima' amdan secara sengaja. Atsani itu yang ketiga al-inzalu, klimaks gitu. Iya, keluar mani. Keluar mani an mubasyaratin, dari manusia. An mubasyaratin dengan sentuhan. An mubasyaratin dengan sentuhan. Ar-rabi'u yang keempat al-qai'u yaitu muntah. Al-khamisu yang kelima al-haidu haid. As-sadisu yang keenam an-nifasu nifas. As-sabi'u yang ketujuh al-wiladatu melahirkan. Ats-tsaminu yang kedelapan al-jununu junun akilah. At-tasi'u yang ke-9 ar-riddah murtad. Al-ashiru yang ke-10 igma'u pingsan. Ini ta'aba jika meliputi. Nangku nemang apa? Ista'aba. Ya enggak, maksudnya aku makan takut ibu ya? Sana dulu. Oh itu. Oh istiak ya. Ista'aba jika meliputi jami'an nahari, seluruh siang. Baik. Bismillah. Di sini kita sudah membahas tentang masalah puasa, dimulai dari tentang tentang masuknya Ramadan, kemudian syarat wajib, kemudian syarat sah, kemudian juga rukun-rukun puasa. Maka di sini beliau melanjutkan dengan pembahasan pembatal puasa. Faqala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Walladzi yufattiru, walladzi dan hal yang gitu ya. Walladzi dan yang yufattiru membatalkan as-shaima, orang yang berpuasa, asyratun ada 10 ya. Asyratun ada 10. Maka asyratun itu fa'ilnya yufattir, as-shaima maf'ul bihi. Maka ada 10 pembatal puasa bagi orang yang berpuasa. Al-awwal yang pertama, wusulu ainin, mencapainya atau masuknya, kita artikan usul di sini dukhul ya. Usul dukhul, masuknya ainin. Ain yaitu sesuatu yang terlihat, sesuatu yang diketahui, ada jurumnya, ada fisiknya. Jaufan ya, jaufan ke dalam rongga tubuh, manfadan yang terbuka. Manfad ini naatnya jauf, sifatnya jauf ya. Amdan ya, itu hal ya, amdan dalam kondisi secara sengaja. Maka di sini pembatal pertama adalah seperti kita sudah sering bahas ya, yaitu apa? Masuknya suatu ain, suatu benda yang memiliki wujud diketahui, memiliki wujud yang terlihat ke dalam apa? Ke dalam lubang tubuh, jauf. Dan lubang tubuh itu syaratnya apa? Manfadan, dia terbuka. Maka kalau misalkan dia masuk ke dalam tubuh tapi melalui pori-pori kulit misalkan, ya maka ini tidak membatalkan. Ya, baik. Atau misalkan para fuqaha menyampaikan termasuk lubang yang tidak terbuka adalah mata. Nah, kalau misalkan orang pakai obat tetes mata, maka ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dia masuk ke dalam tubuh tidak melalui manfaat yang maftuh gitu ya, yang terbuka.
Maka di sini jaufan di sini maknanya adalah atau jaufan di sini melalui itu lubang yang terbuat jaufan manfaatan ini diantaranya apa? Telinga, hidung, mulut, lubang kemaluan, lubang farji, kemudian dubur, lubang dubur, ya, lubang dubur. Maka ini adalah manfaat maftuh dan dia di dalamnya adalah jaufan. Amdan secara sengaja. Maka di sini diketahui kalau misalkan dia tidak secara sengaja maka tidak batal. Tidak secara sengaja. Misalkan apa? Orang tidak sengaja dia ketika di jalan tiba-tiba kelelakan kawan misalkan. Maka ini tidak membatalkan puasa. Atau orang makan misalkan dan dia lupa, maka tidak secara sengaja. Kenapa? Lupa. Maka tidak membatalkan puasanya. Wasani yang kedua al-jima'u jima' amdan secara sengaja. Yang kedua adalah jima', ya. Dan beliau mengatakan amdan secara sengaja. Maka kalau misalkan itu tanpa ada kesengajaan dalam artian ya dia dalam kondisi lupa, kalau misalkan dia sedang berpuasa, ya kalau dia dalam kondisi berpuasa, ya maka si laki-laki tidak batal, tapi si wanita bagi si wanita tidak batal, bagi si wanita tidak batal, dan juga bagi laki-laki juga tidak batal. Misalkan keduanya benar-benar sama-sama lupa, ya. Dan secara asal memang kalau laki-laki maka dia tidak ada sisi pembatalnya. Ya, kecuali karena wanita kan berarti maksudnya zakar kan berarti masuk sesuatu ke dalam jaufnya, jauf farjinya. Maka itu membatalkan. Tapi kalau laki-laki secara asal memang nggak ada pembatalnya. Kecuali kalau sampai keluar air mani, maka pembatalnya adalah keluarnya air mani. Asal itu yang ketiga linzalu. Nah, linzal itu adalah keluar air mani. Maka ini dibedakan antara jima dengan inzal. Kenapa? Karena tidak mesti jima itu pasti inzal. Dan tidak berarti inzal itu pasti jima. Ya kan tidak pasti orang yang jima kemudian keluar air mani. Tidak pasti juga orang yang keluar air mani dia harus jima. Kan enggak? Maka di sini termasuk pembatal adalah keluarnya air mani saja. Bahkan tanpa adanya unsur jima. Tapi di situ beliau menyebutkan dengan syarat. Apa syaratnya? An mubasyaratin, dengan unsur sentuhan. Ada kontak fisik yang membuat dia keluar air mani tersebut. Maka kalau tidak ada unsur sentuhan sama sekali, misalkan dia melihat sesuatu kemudian keluar air mani, atau dia berpikir keluar air mani, atau dia bermimpi lalu keluar air mani, maka ini semuanya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Syaratnya apa? An mubasyaratin. Ar-rabi' yang keempat al-qai'u, muntah. Maka muntah ini juga membatal puasa. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan. Kecuali apa? Tentu saja dikecualikan. Ya, mungkin lebih afdol kalau beliau beliau memberikan catatan tambahan amdan, ya kan? Karena bisa jadi orang itu tanpa kesengajaan, dalam artian dia muntah tanpa ada kendali, dia nggak batal. Ya, jadi di sini mungkin ada kasih tambahan amdan itu lebih bagus. Yaitu apa? Muntah secara sengaja. Karena apa? Karena muntah kalau tidak secara sengaja, ya entah dia itu lupa kalau dia sedang puasa atau dia tidak bisa menahan untuk tidak muntah, maka tidak batal. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Al-khamisu yang kelima al-haidu haid. Maka ketika seorang wanita haid, meskipun setelah itu dia keluar darah dan putus, meskipun cuma sebentar, maka tetap batal. As-sadisu dan yang keenam an-nifasu nifas. Ya, kenapa nifas? Dikiaskan kepada haid. Satu hukum. As-sabiu yang keempat al-wiladatu, melahirkan. Ya, al-wiladatu melahirkan, ini juga termasuk pembatal puasa. Baik. Kenapa dia dimasukkan dalam pembatal puasa? Ya, karena para ulama menyatakan al-wiladatu itu keluarnya janin. Dan janin itu adalah maniun munaqad. Dia adalah benda yang terbuat dari mani. Hanya saja maninya sudah berwujud lain. Maka sama seperti hukumnya ketika dia keluar air mani. Ya, ketika dia keluar air mani. As-saminu dan yang ke-8 al-jununu gila. Dan al-junun ini itu secara mutlak.
entah sebentar atau lama, entah mencakup seluruh hari di siang itu atau hanya sebagiannya saja. Maka junun ini, kalau orang di siang hari waktu puasa terus tiba-tiba gila, meskipun sebentar, maka sudah batal puasanya. Maka sudah batal puasanya. Taib. Atas yang ke-9, ar-riddatu murtad. Itu sama dengan junun. Ya, atau sebelumnya al-junun, kenapa kok dia termasuk pembatal? Ya, karena orang berakal termasuk syarat sah. Ketika orang gila maka tidak terpenuhi syarat sahnya. Kalau tidak terpenuhi syarat sahnya ya puasanya tidak dianggap sah. Atas yang ke-9, ar-riddatu murtad. Meskipun cuma sebentar, naudzubillah. Ya, misalkan ada orang murtad terus langsung balik muslim. Mungkin murtad sak jam langsung syahadat mana misalkan, naudzubillah. Tetap batal. Tetap batal. Ya, sama dengan apa? Sama dengan junun. Kenapa? Karena Islam itu adalah syarat sah. Maka kalau misalkan hilang syarat sahnya, maka tidak dianggap sah puasanya itu. Maka meskipun sebentar. Bab al-ashiru, adapun yang ke-10 al-igma'u, yaitu pingsan. Dan pingsan di sini dia termasuk pembatal puasa, tapi dengan syarat apa? Inista'aba, ini catatannya, syaratnya jika mencakup pingsannya itu jami'an nahari, di seluruh waktu siang. Maksudnya waktu siang di sini bukan siang adanya matahari, tapi waktu wajib puasa, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka igma ini kalau dari sebelum fajar dia sudah pingsan, baru bangun setelah maghrib, maka puasa hari itu tidak sah. Puasa hari itu apa? Tidak sah. Ketika dia pingsan di seluruh waktu itu. Meskipun sebelumnya dia sudah berniat. Berniat. Misalkan dia sahur, ya taruhlah subuhnya jam 4. Dia sahur setengah 4 sambil berniat di dalam hatinya. Kemudian jam 4 kurang seperempat dia pingsan. Baru bangun habis maghrib. Maka tidak dianggap sah. Ya, tidak dianggap sah. Baik. Nah, alasan fuqaha apa? Alasan para fuqaha kenapa kok harus ada persyaratan apa? Jika meliputi seluruh bagian waktu siang, ya. Kita sudah bahas di pembahasan fasal siam ya. Kasih fatu saja. Ya. Soalnya igma ini kondisi tengah-tengah antara orang gila dengan orang yang tidur. Kondisinya tengah-tengah, gitu kan? Dia nggak bisa disebut tidur karena ketika dibangunkan dia nggak bangun, benar-benar akalnya hilang. Tapi juga tidak dianggap akalnya benar-benar hilang karena dia masih bisa siuman. Dalam artian dia bukan benar-benar hilang akal yang menghilang gitu, enggak. Dia lebih mirip pada tidur. Makanya para ulama menaruh tengah-tengahnya. Maka tidak dikiaskan kepada gila, juga tidak dikiaskan kepada tidur. Kalau dikiaskan kepada gila, berarti dia mengkiaskan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Jeleng ya. Maka nggak bisa mengkiaskan sesuatu kok lebih tinggi. Kias itu harus sama yang sejajar supaya hukumnya sama. Juga tidak bisa dikiaskan ke tidur. Karena tidur itu lebih rendah. Ya nggak bisa. Karena hukumnya nggak sejajar. Oleh para ulama, oleh karenanya para fuqaha mengambil jalan tengah. Allah Ta'ala. Terus selanjutnya yustahabbu dan disunahkan fi shaumi, dalam saum sittatu asya, ada 6 hal. Itu ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka ba'da tahaqqul ghurubi, setelah benar-benar ghurub matahari. Ya. Benar-benar maghrib, was-suhuru dan sahur ba'da nisfil laili, setelah setengah malam. Watarku ma la ya'nihi, dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Watarku syahwati, dan meninggalkan syahwat. Al-mubahati, yang mubah. Watarkul fasdi, dan meninggalkan fasad. Wal hajmi, dan bekam. Fasad itu fastu. Kalau ya bahasa Indonesianya fastu. Jujur. Sudah di apa jenenge ngono niku? Diserap jadi bahasa serapan. Fastu. Wal ghuslu, dan mandi minal hadatsah. Wal hajmi, dan berbekam. Terus Wal ghuslu. Karena ihtijami.
Oh, istilahnya yang berikutnya. Iya, terus. Wal ghuslu dan mandi minal hadati dari hadas al akbari yang besar qabla al fajri sebelum waktu fajar. Wa yusannu dan disunahkan ayyakula untuk mengatakan akibat fitrihi segera setelah berbuka. Allahumma ya Allah laka sumtu untukmu aku berpuasa, wabika amantu dan denganmu amantu aku beriman. Wa alaika dan atas dan kepadamu tawakal tu aku bertawakal, wa ala rizkika aftartu dan atas rezekimu aku berbuka. Wa yukrahu dan dimakruhkan fi shaumi dalam sampai situ dulu. Berikutnya beliau sudah membahas tentang rukun, bahas pembatal. Sekarang bahas yang disunahkan. Dia mengatakan qala wa istahabbu dan disunahkan fi shaumi dalam puasa sitatu asya 6 hal. 6 hal ini sesuai yang disebutkan oleh penulis. Dan ini bukan batasan. Karena kalau kita perinci masing-masing dan benar-benar kita cari, sunah-sunah puasa itu banyak sekali. Cuma terkadang memang dalam kitab-kitab fikih sesuai dengan level kitabnya. Level pemula nyebutnya sebagian-sebagian. Level tengah nambahi. Level atas maka ditambahi perincian lebih banyak. Ya, level atas lagi maka tambahi dalil-dalilnya gitu. Maka di sini sebagai kitab yang untuk level mubtadi, level pemula, beliau menyebutkan cukup sedikit saja, yaitu ada 6. Apa itu? Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, sebagaimana sudah ma'ruf, sudah masyhur diketahui tentang hadisnya dalam hal tersebut. Tapi ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka ini dihukumi sunnah dengan syarat. Apa syaratnya? Ba'da tahaqquqil ghurubi, setelah adanya kepastian tenggelamnya matahari. Maka syarat orang itu disunahkan untuk segera berbuka adalah ketika dia yakin atau ketika dia memiliki prasangka yang kuat memang matahari sudah tenggelam. Ya. Maka di sini memberikan isyarat kalau misalkan dia masih ragu-ragu, posnya 50-50. Syak 50-50. Ini sudah tenggelam atau bukan? Maka dimakruhkan. Ya, dimakruhkan untuk apa? Untuk berbuka puasa. Kenapa dimakruhkan? Karena maka dia seperti ragu mau membatalkan puasa atau enggak. Karena dia seperti ragu mau membatalkan puasa atau tidak. Ya, karena apa? Konsekuensi ketika dia salah, batal puasanya, enggak sah. Maka dia apa istilahnya? Taksir gitu loh. Taksir itu apa namanya istilahnya? Jadi dia sembrono untuk masalah ibadah. Maka ketika posisi syak seperti itu, yang disunahkan adalah dia menunggu sampai paling tidak levelnya dzon. Dzon itu maksudnya apa? Prasangka kuat. Nggak harus yakin, prasangka kuat. Yang penting prasangka kuat sudah ini, maka boleh silakan dianjurkan. Tapi kalau masih ragu, maka dimakruhkan. Ya. Dan bahkan bisa jadi haram ketika dia tanpa mencari tahu sama sekali. Tangi turu langsung mangan misalkan. Itu sudah benar-benar nggak mencari tahu sama sekali, maka ini haram. Ini haram, ya. Dan kalau misalkan setelah makan itu, para ulama mengatakan, dan kalau misalkan setelah makan itu, dia juga tidak tahu tadi itu makannya pas sudah maghrib atau belum, bisa jadi nanti puasanya batal. Kenapa? Karena hukum asalnya itu masih siang. Kecuali kalau misalkan dia langsung bangun tidur langsung makan, ya. Kemudian setelah itu dia lihat jam, oh sudah mau isya. Berarti kan mangani maghrib, oh ya. Ya, di situ puasanya tetap sah, tapi perilakunya tadi tetap haram. Kenapa? Karena dia tidak mencari tahu waktu terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua wasuhuru dan sahur. Nah, dan sahur. Maka ini juga sunnah. Ba'da nisfil laili, setelah pertengahan malam. Di sini beliau menyebutkan awal waktu. Maka perlu diketahui masuknya waktu sahur dianggap orang itu makan, dia sudah sahur, ketika dia makan itu sudah masuk pertengahan malam. Pertengahan yang kedua maksudnya. Ya. Maka kalau misalkan malam itu maksudnya dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka dibagi dua. Ya. Maka kalau misalkan dia jam 9 makan dengan niat sahur, maka tidak mendapat pahala sahur. Karena itu masih belum apa? Masih belum pertengahan malam. Maka masuk kalau dikatakan sahur itu masuknya waktunya dari kapan sampai kapan? Masuknya sahur atau waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai sebelum subuh. Itu waktu sahur. Baik.
Nah, maka di sini beliau mengatakan sahur. Dan awal waktunya apa? Setelah pertengahan malam. Dan disunahkan juga, lebih disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur, tapi tidak disebutkan oleh musannif. Berikutnya watarku, dan meninggalkan malayaknihi, sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya dalam segala hal, baik ucapan, baik perbuatan, aktivitas, ya, atau apapun, sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadanya hendaknya ditinggalkan, ya. Termasuk sesuatu yang malah sifatnya maksiat, sesuatu yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi apa? Ya, maksiat. Berikutnya yang keempat, watarku syahwatil mubahati, dan meninggalkan syahwat yang boleh. Nah, syahwat yang boleh ini misalkan apa? Misalkan dia dia ada makanan kemudian dindus-dus itu syahwat, keinginan. Jadi syahwat ini bukan identik dengan kelawan jenis, nggak harus, tapi itu juga syahwat, karena syahwat secara umum keinginan, ya, syahwat secara umum apa? Keinginan. Lain termasuk juga apa? Wambu enak video lagi itu termasuk syahwat mubah. Termasuk juga misalnya pada lawan jenis, pada istrinya, misalkan dia memeluknya atau melihatnya dengan syahwat, maka ini boleh, hukumnya mubah. Tapi hendaknya apa? Dihindari, dianjurkan untuk dihindari ketika puasa, karena sifatnya puasa itu sebagaimana dalam hadis qudsi, fa innahu yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli, gitu kan, meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena Allah, gitu. Berikutnya watarkul fasdi wal hajmi, yang kelima, ya, dan berbekam, maka ini dihindari. Kenapa? Karena itu bisa melemahkan orang yang berpuasa, dan dikhawatirkan kalau dia lemah, akhirnya dia tidak kuat dan akhirnya dia membatalkan puasa. Maka sebaiknya dihindari ketika puasa. Termasuk juga kalau hari ini misalkan transfusi darah, itu sebaiknya dihindari kalau misalkan siang hari. Berikutnya wal ghuslu, dan mandi minal hadatsil akbari, dari hadas besar qoblal fajri, sebelum subuh. Ini disunahkan, misalkan malam harinya dia junub, sebelum fajar sebaiknya sudah mandi. Dianjurkan. Kenapa? Ya, supaya sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, soalnya terkadang kita tidak merasakan, barangkali ketika mandi ada air yang masuk telinga. Meskipun secara hukum dia tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja, gitu kan. Dia nggak amdan kan. Tapi paling tidak ada kehati-hatian dari kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan wayusanu, dan ini tambahan ya. Kan sudah jangkep 6 ini ya. Ini tambahan beliau, wayusanu, dan disunahkan an yaqula, dia mengatakan akiba fitrihi, setelah dia berbuka. Nah, maka di sini diketahui bahwanya doa buka puasa ini dibaca setelah membatalkan puasa. Ya. Setelah membatalkan puasa. Apa yang dibaca? Beliau di sini menyebutkan satu redaksi doa. Yang di sini ada yang diriwayatkan dalam hadis, ada yang tidak. Ya kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Yang masyhur dalam hadis, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Adapun tambahan redaksi yang lain, wallahu taala alam, belum tak temui. Tapi redaksi semacam ini saya temui dalam kitab fikih, bukan di kitab hadis. Seperti contohnya Nihayatul Zain. Ya, Nihayatul Zain Syarah Qurratu Ain yang ditulis oleh Mbah Nawawi Umar Bantani. Ya. Dan juga dianjurkan untuk menambah doa yang maksur yang dari Nabi SAW. Misalkan apa? Dhahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajr, insyaallah itu. Berikutnya yang dimakruhkan, silakan baca. Yukrahu, dan dimakruhkan fisaumi, dalam berpuasa, tis'atu asya, yaitu ada 6 hal. Al-kalamul qabih, yaitu perkataan yang buruk, wa ta'khirul fitri, dan mengakhirkan berbuka, wa madhu salbin, dan mengunyah benda yang keras, benda yang padat, wa dzauq, dan juga mencicipi juga mencicipi, wal ihtijamu, dan berbekam, wal hajmu, dan membekam, wa qubilatun, dan mencium, lam tuharik, yang tidak mengirimkan syahwat,
Wat tatayyubu dan menggunakan dan berwangian, menggunakan wangian. Wal istiyaku dan bersiwak pada zawal, setelah zawal ala qaulin pada satu pendapat. Wal muhtaru dan yang dipilih nahu bahwasanya la yukra itu tidaklah dimakruhkan. Qala sahibuz zubat berkata orang yang memiliki apa nih Ustaz? Penulis matan Zubat gitu. Zubat nama matan, nama kitab. Dan berkata penulis matan Zubat matan. Amma adapun istiaku siwak saimin untuk orang yang berpuasa ba'da zawali setelah zawal fakhtira maka yang dipilih lam yukrah tidaklah makruh wa yahrumul wisal dan diharamkan untuk berpuasa wisal. Baik. Beliau mengatakan qala wa yukrahu, sekarang bahas kemakruhan. Wa yukrahu dan dimakruhkan fi shaumi dalam puasa tis'atu asya. 9 hal. Oh 9 gitu. Apa saja? Yang pertama al-kalamul qabih. Kalam kalimat yang buruk jelek. Kalimat yang jelek hukumnya makruh. Ya, dalam artian jelek di sini tidak sampai pada level yang dilarang dalam syariat, dalam artian dosa. Tapi kalau kalam itu pada level dosa yang memang dilarang oleh syariat secara nas, maka dia bukan makruh tapi haram. Seperti apa? Kadzib, dusta, ya. Kemudian apa namanya? Misal mencela, ya, mencela atau yang semisalnya. Ya, jadi kalau kalam qabih, kalam yang qabih di sini urfan, secara urf ya. Adat masyarakat di situ menganggap itu kalimat yang kurang pantas misalkan, maka ini dimakruhkan. Ya, kalau termasuk juga kalau misalkan kita di Jawa ini mesum misalkan, maka dimakruhkan, bisa masuk dalam kemakruhan. Wa ta'khirul fitri, dan mengakhirkan berbuka puasa dengan syarat tadi sudah yakin bahwasanya sudah maghrib. Ya. Tapi kalau misalkan belum yakin, masih dia ragu-ragu, dianjurkan untuk malah mengakhirkan sampai benar-benar yang yakin. Baik. Yang ketiga wa madhu salbin, dan mengunyah sesuatu yang sifatnya padat. Salb di sini adalah didumai, sesuatu yang tidak mencair, tidak meleleh, ya. Yang tidak ngeprul gitu loh bahasanya. Dalam artian di sini termasuk yang dimakruhkan adalah mengunyah benda yang dia itu padat, meskipun dia tidak mencair, tidak meleleh, tidak ngeprul bahasa Jawa nih, maka dia tetap dimakruhkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang tercampur dengan air liurnya kemudian ditelan. Baik. Nah, itu untuk benda yang salb. Maka di sini bisa diketahui atau dimaknai kalau bendanya itu cair, maka ini bisa jadi haram. Karena lebih tingkat membatalkannya lebih tinggi. Kalau benda padat aja dimakruhkan, kalau benda cair kan gampang merusut tambah. Ya. Pertanyaannya, kalau permen karet masuk apa? Permen karet kalau sudah nggak ada rasanya sama sekali, itu masuk solb. Tapi kalau masih ada rasa-rasanya, masih ada, kan biasanya permen karet kayak jono bubuk aneh gitu, maka itu nggak boleh. Dalam artian nggak boleh, di sini haram. Tapi kalau sudah benar-benar nggak ada sama sekali, sudah anyep gitu, maka bisa jadi dia makruh. Wallahu ta'ala. Baik. Nah, kalau di kitab fikih yang zaman dulu itu bukan madhu salbin biasanya. Madhu labban itu kemenyan Arab, kemenyan Arab. Mirip apa namanya, sesuatu yang padat gitu. Kemudian wadzauku, dan mencicip makanan, ini makruh. Makruh ketika tidak ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan, juru masak misalkan, terus ya harus mencicipi, maka tidak dimakruhkan. Tapi dengan syarat apa? Tidak boleh ditelan. Ini batal, telan ya batal macet. Wal ihtijamu, kemudian berbekam. Dia berbekam. Wal hajmu, ataupun dia membekam orang lain. Maka ini juga dimakruhkan. Karena Nabi menyampaikan aftarul hajimu wal mahjum, ya. Berbukalah orang atau berbukalah orang yang membekam dan dibekam. Wa qublatun, dan mencium. Mencium di sini adalah yang halal baginya istri. Lam tuharrik syahwata, yang tidak menggerakkan syahwatnya. Maka di sini ada catatan. Kalau mencium itu tidak sampai membangkitkan syahwatnya, maka maka dia sampai level makruh. Tapi kalau sampai membangkitkan syahwatnya, maka bisa jadi dia masuk ke level haram. Ya.
bisa jadi masuk ke level haram. Berikutnya watatayyubu, dan memakai wangian. Maksudnya di sini, loh bukankah Nabi Islam suka wangian? Ya, tapi di sini maksudnya ada wangian yang terlalu berlebihan. Karena ini bisa jadi masuk ke dalam apa syahwah mubahah, dan disunahkan untuk meninggalkan syahwah mubahah. Ya. Wal istiyaku, dan bersiwak ba'da zawal, setelah zawal. Bersiwak setelah zawal itu dimakruhkan dalam pendapat resmi mazhab Syafi'iyah. Ya, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam salah satu pendapat ya dalam mazhab Syafi'i, dan dia menjadi pendapat resmi. Makanya beliau mengatakan ala qaulin, di atas satu qaul. Satu qaul di sini adalah qaulnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i di dalam mazhab qadimnya, qaul qadimnya, beliau mengatakan tidak makruh. Wal mukhtaru, dan yang dipilih, maksudnya dipilih di sini adalah pilihannya Imam Nawawi dan juga yang mengikuti beliau. Maka Imam Nawawi memilih apa? Annahu la yukroh, tidak dimakruhkan. Imam Nawawi memilih pendapat Imam Syafi'i yang satunya. Qaul Imam Syafi'i yang satunya. Sebagaimana ini disebutkan dalam matan Zubat. Qala sahibul Zubat, berkata penulis kitab Zubat, ammastiyaku sha'imin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal, fakhtira, maka dipilih. Mengisyaratkan pendapat ini pendapat yang lemah dalam mazhab. Maka dipilih lam yukroh, tidak makruh, wa yahrumul wisal, dan haram puasa wisal. Demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala. Termasuk syahwat mubahana Ustaz.